أبو بكر بن سالم فخر الوجود وأصوله وفروعه، ثم إلى الإمام الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر باعلبي، وجميع أولياء الصلحاء المذكور في هذا الكتاب، خصوصا الشيخ ربيع بنتني ومن قرأ بنية، خصوصا مربي الرجاسة أبي حسن بن أحمد بهرون، وأبو ياسر محمد بن علي الحسني، والحباب خديجة بن محمد الهدوان، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باعلبي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقة وغيرها كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. Demikian juga dengan akad-akad yang lain juga perlu diperhatikan syarat dan rukunnya. Jadi bab muamalah itu tidak hanya membahas masalah jual beli, walaupun itu yang kebanyakan terjadi dan dipakai masyarakat. Tapi ada akad-akad yang lain yang perlu untuk diperhatikan, sudah lengkapkah rukunnya dan syaratnya. Di antaranya adalah ijarah. Ya. Pagi ini kita bahas masalah ijarah. Ijarah ini akad sewa menyewa. Dikatakan syaratnya atau rukunnya itu adalah akid, yang berakad harus ada. Jelas semuanya, semua muamalah harus ada yang diakadkan. Kemudian siwah, ya siwah saya menyewakan dan saya menyewa. Kemudian ujroh harus jelas juga berapa ongkosnya. Karena itulah nggak boleh menyewakan sesuatu terserah mau bayar berapa. Itu tidak sah dalam bab ijarah. Kenapa? Nanti kalau sudah dilaksanakan, tahu-tahu yang ditentukan lain daripada yang diprasangka oleh penyewa. Kalau sudah terserah, berarti ini murah nih, kalau terserah nih. Tahu-tahu sudah separuh jalan, harganya 5 kali lipat dari biasanya. Ya seperti ini tidak dibenarkan. Kemudian manfaat itu harus ada. Dari sini tidak boleh menyewakan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Ya, menyewakan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Dikatakan di sini, maka syarat sahnya adalah yang pertama, orang yang berakad itu harus mengetahui sampai kapan dan berapa ongkos. Contoh menyewakan rumah, harus tahu sebulan berapa. Ya, mau berapa sebulan? Kalau sebulan sekian.
Dan itu bisa untuk diatur. Kalau sampai 3 bulan, anggap sebulan itu 1 juta. Kalau sampai ngambil 3 bulan, itu 2,5. Kalau Anda ngambil 6 bulan, berarti 4,5 aja nggak apa-apa. Yang seperti ini terserah akadnya kayak apa, ya. Sehingga apa namanya diakad di waktu itu. Nah, kemudian dikatakan di sini tidak ada akad yang lain. Tidak boleh diikutkan dengan akad yang lain. Contoh, aku sewakan untukmu rumah ini setahun, ya, dengan catatan engkau menjualkan kepadaku barangmu yang ini. Ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ada 2 akad di dalam satu akad, ada 2 akad. Hukumnya tidak dibolehkan. Atau aku sewakan rumah ini ongkosnya sekian, tapi dengan syarat engkau ngutangin aku segini. Tidak boleh juga dalam hal tersebut. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa an yastasila syuru' fi istif'al manfa'ah bil aqd fi ijaratil ain. Jika di dalam menyewakan suatu barang, ya, maka dibolehkannya mengerjakan manfaat itu langsung setelah akad. Artinya tidak boleh mengakad sesuatu tapi dipakainya tahun depan, tidak bisa. Atau minggu depan, tidak bisa. Kalau mau akad di waktu Anda langsung mau memakai barang itu. Ya. Sehingga dalam hal ini, ya, kalau kita membahas masalah sewa menyewa ini, ada sewa barang, ada sewa jasa atau sewa tenaga, ya. Kalau sewa barang, ya, itu hukumnya dia kalau sudah diakad maka hukumnya menjadi sah. Terus bagaimana jika barang yang disewa ini rusak? Ya. Maka dalam hal ini jika dia rusak maka batal dalam penyewaannya. Batal dalam penyewaannya. Beda kalau yang disewa ini adalah nyewa yang penting saya nyampe ke sana. Contoh, saya mau ke Balikpapan, ya. Berapa charternya? Tanpa dia tahu ini mau kayak mobil apa, dia nggak peduli. Yang penting nyampe Balikpapan berapa misalnya. Oh, sekian. Anggap 1,5 juta nyampe Balikpapan. Nah, ini ketika dia di tengah jalan itu rusak mobilnya, maka tidak batal akadnya itu, tapi wajib diganti dengan kendaraan lain sampai dia ke sana. Karena intinya bukan di mobilnya, intinya nyampenya, intinya sampainya. Dan ini boleh dia menentukan waktu, bisa harus sampai sekian, ya, karena memang mau ke bandara nih tiketnya jam sekian, itu tidak apa-apa, dia menentukan. Seandainya sang penyewa yang menyewakan itu teledor, contoh, ya, pesawatnya ini jam 8 lah, maka yang menentukan kapan berangkat itu yang punya jasa. Oh, berangkatnya berarti jam 3 kita, jam 3 subuh, sebelum subuh. Nah, ini yang nanggung kalau seandainya terjadi hal-hal yang nggak memungkinkan sampai hangus, umpama tiketnya hangus, tahu-tahu jika 1 orang tidak apa-apa, sekeluarga repot lagi. Nah, ini yang menanggung siapa? Yang menanggung adalah yang menyewakan jasa, karena dia yang menentukan waktu. Kalau memang dia ini salah perhitungan, berarti yang teledor dia. Oh, maaf, ini akhirnya nyampe sana sudah gak bisa lagi, tiketnya selesai, gak. Maka hukumnya siapa yang ganti? Apakah boleh untuk yang menyewa charter tadi itu untuk ganti rugi? Boleh. Karena yang menentukan waktu adalah orang yang menyewakan mobil tadi. Perhitungan dia harus tepat. Sehingga kebanyakan kalau demikian itu dia nggak berspekulasi, berangkatnya jam 12 umpama.
Tidak apa-apa di bandara nginep, tidak apa asal. Yang penting tidak hangus. Nah, itu. Karena yang tanggung jawab dia. Nah, kemudian dalam hal ini, ya, kalau seandainya nyewa rumah, ya, nyewa rumah, maka rumah itu disewakan untuk ditempati. Ya, seandainya nih, ada orang nyewa rumah biasa, tapi akhirnya dia pakai bukan untuk tempat tinggal, dia pakai untuk bengkel seandainya, yang mana jelas itu merusak keramik lah, bikin tembok jadi rusak lah, macam-macam. Maka di sini boleh untuk sang penyewa yang memberi sewaan itu untuk ngambil daripada denda dan melarang melanjutkan. Maaf, ini nggak sesuai dengan tujuan nyewa ini. Ini bukan nyewa untuk tempat tinggal sekarang. Nah, boleh untuk dia nolak itu boleh. Ya. Nah, kemudian ini dalam hukum fikihnya ya, hukum fikih. Kalau di dalam masalah apakah setiap menyewakan sesuatu itu pasti dibolehkan, Ustaz? Lihat dulu. Kalau Anda menyewakan sesuatu untuk maksiat, nah yang seperti ini yang nggak boleh. Bahkan duit yang didapat pun bukan duit halal. Ya, yang didapatkan bukan duit halal. Contoh sama dia punya apa namanya, menyewakan terop lah, terop, sound system segala. Nah ini dia harus tahu untuk apa ini. Ya, Pak, menyewa-nyewa teropnya sekalian sistemnya untuk apa? Ini acara di gereja. Oh jangan, harus jangan Anda iakan, itu nggak boleh. Karena i'anah alal kufri kufrun, membantu akan kekufuran hukumnya kufur. Ini membantu kekufuran, ya. Atau untuk apa? Untuk apa? Apa namanya itu? Joget-joget seumpama. Ya. Nah, ini tidak boleh. Menyewakan itu nggak boleh. Ya, harus Anda itu tidak boleh nggak mau tahu. Sama kayak orang nyewa rumah, dilihat yang nyewa siapa. Oh, yang nyewa ini anak-anak muda, mahasiswa mahasiswi, ya, gabung di situ satu rumah, 5 orang beda, nggak mahram semua. Haram Anda membiarkan. Nggak boleh sih, yang penting dapat duit, Ustaz. Nggak boleh. Harus Anda lihat ini siapa. Sama seperti nyewakan kamar hotel. Ini suami istri apa enggak ini? Harus jelas. Jangan asal yang penting, nah, yang penting duitnya tidak bisa. Ya, ini yang kadang-kadang menjadikan, Ustaz saya kerja loh, tapi kenapa ya? Kok main modelnya kurang berkah? Ya, kurang berkah ini bisa jadi Anda tidak memperhatikan norma-norma. Ya, yang pertama adalah harus tidak ada unsur maksiat. Unsur maksiat. Tapi ini kalau tahu ya, kalau tahu. Seandainya Anda nggak tahu, itu nggak ada masalah. Anda nggak tahu itu nggak ada masalah. Contoh, seumpama sampean penjual kue kah atau apa, atau ada yang pesen 100, 200, tanpa Anda kepo, nggak kepo dulu, untuk apa ya, nggak usah. Tahu-tahu dia pakai untuk acara misa, ya, acara Paskah dan sebagainya, atau untuk apakah yang intinya itu suatu yang dilarang oleh agama, maka nggak berpengaruh selama Anda nggak ngerti. Tapi kalau Anda ngerti, kalau itu setelahnya, ya sudah terlanjur, ya apalagi sudah terjadi akan jual beli. Oh, dipakai, ya lihat di Facebook nih. Loh ini kan yang tadi beli pesen di saya ini, dipakai acara gini. Baru ngerti, oh nggak bisa berarti. Tapi itu apakah wajib kembalikan? Tidak, kan sudah terlanjur. Tapi kalau Anda taunya sebelum akad, ngerti, Pak nanti kirim ya kemana, ke gereja situ. Loh jangan, oh kirim ke gereja jangan. Nah ini penting, karena di dalam hal tersebut, ya,
memang tidak dalam hal ini tidak ada rukun jual beli yang terkurangi, nggak ada, nggak ada. Dan nggak ada juga syarat yang cacat, nggak ada juga. Tapi ini perkara luar yang sangat diperhatikan oleh syariat. Apa itu? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Nah, tolong menolong ini luas. Menyediakan tempat tolong menolong. Sumpama ada nih artis dari ibu kota, ibu kota sampai ke Grogol. Ini taruh mana nih? Oh itu saya punya tanah lapang tuh. Saya sewa aja enggak apa-apa. Nah, itu Anda ikut andil yang nyediakan tanahnya. Walaupun dengan sewa, bagi gratis Pak. Nyewa aja dosa bagi gratis. Yang nyiapkan teropnya, ya. Yang ikut nyediakan parkirannya. Ya, saya buka parkiran lumayan ya Ustaz. Biasanya 2.000, ini sekarang 10.000. Kenapa? Lebih banyak kalau urusan dangdut, banyak yang hadir nih. Nah, ini hukumnya termasuk dalam ayat itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sampai tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Ya, sehingga hati-hati. Termasuk juga yang meramaikan. Saat saya nggak ada ikut bantu di situ, tapi saya ikut meramaikan. Apa? Ikut jualan di situ. Karena orang rapi ya, saya ikut jualan. Ikut ngeramaikan aja, sama. Kata Nabi, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut meramaikan suatu perkumpulan, maka dia termasuk perkumpulan itu. Kumpulan baik, ya, dia meramaikan acara pengajian. Walaupun nggak ikut pengajian dia. Cuman apa? Dia jualan pentol aja di situ, meramaikan. Ya, atau apa. Fahuwa minhum. Dia termasuk mereka. Kalau baik ya jadi baik. Kalau buruk jadi buruk. Ya, termasuk juga yang ngasih izin. Siapa? Ya pejabat. Pak ini tolong ada mau acara nih. Kalau pengajian, dapat pahala besar itu. Pahala besar karena dia mengizinkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau suatu kemaksiatan, dosanya besar juga. Dosanya nggak ikut Ustaz ya, nggak ikut hadir. Iya, sampai mengizinkan Pak. Sampai mengizinkan. Tanda tangannya sampean itu. Kena sampai di situ. Ya, hati-hati. Ya, pejabat itu kalau adil, pahalanya meluber. Kalau dolim, dosanya meluber. Kenapa? Karena semua orang berdosa karena izin dia. Jadi sebanyak orang hadir itu dosanya ya banyak juga. Hati-hati. Ya. Nah, itu dalam hukum masalah menyewakan barang ya, atau benda atau tempat. Nah, sekarang membahas masalah menyewakan jasa. Ya, sewa jasa ini nggak ada barangnya, tapi dia punya skill yang, nah ini banyak ini Pak, banyak. Ya, kalau mungkin saya mau bahas itu termasuk karyawan-karyawan, itu kan sewa jasa. Ya, karyawan toko, buruh pabrik, ASN, itu sewa jasa semua itu. Kan yang dibayar jasa dia. Yang dibayar skillnya kan. Ya, apa yang dibayar kalau enggak gitu. Yang dibayar di situ dengan akad. Dengan akad ya. Oh, per bulan sekian. Oh, jadi itu ada dua. Kalau kita bahas masalah jasa, sewa jasa, itu ada dua. Ada yang sistemnya borongan. Nah, borongan ini intinya saya nggak menentukan sampai berapa hari, berapa minggu. Yang penting beres, cair. Pekerjaan beres, cair. Itu namanya sistem borongan. Dan saya nggak menentukan dia mau kerja jam berapa, terserah dia. Asal beres, per meter berapa, ya itu sudah saya bayar. Itu borongan kadang. Ada yang sistem harian. Nah, saya ambil contoh tukang ya, Sistem harian. Sistem harian ini
Saya nggak boleh nentukan satu hari harus beres sekian meter, nggak boleh. Ya, tapi saya harus menentukan kerja dia mulai jam 8 anggap sampai jam 4. Istirahat 2 jam untuk makan dan sholat saya istirahat. Nah, itu saya tentukan dan saya bayar per hari itu. Ya. Nah, ini ada perbedaan dalam hal ini. Kalau seandainya dia termasuk daripada yang borongan, borongan ini free. Dia mau masuk jam berapa, yang penting tugasnya beres, cair dia. Ya. Nah, intinya kalau belum beres, walaupun berbulan-bulan, maka saya nggak wajib untuk membayar dia yang sesuai dengan akad tadi. Kalau memang dia selesai tengah jalan, maka di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib membayar seberapa yang dia sudah selesaikan. Karena dia sudah kerja. Cuman dia melanggar kode etik. Apa itu? Nggak menyelesaikan pekerjaannya. Nggak menyelesaikan pekerjaannya. Dia melanggar kode etik. Ada yang mengatakan tetap bayar sesuai berapa persen yang dia kerjakan. Pendapat kedua bilang nggak bisa bayar. Kenapa? Karena dibayar itu ketika selesai akadnya dengan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Ya, nah, itu. Tapi kalau urusan yang harian, nih, maka di sini dia tidak boleh korupsi waktu. Harusnya jam 8 dia jam 10 baru nongol. Yang harusnya jam 4 selesai dia asar langsung pulang. Ya, ini nggak ada mandornya, ini aman aja. Yang punya nggak ada, langsung pulang aja. Yang penting per hari cair. Seperti ini dolim. Saya nggak mengatakan bayaran dia haram semua, tidak. Tapi ada yang nggak halal. Ada yang nggak halalnya. Ya, kalau dia model harian. Ya. Sehingga dalam ini kita bisa tahu nih, oh saya kerja di toko, mau digajinya ya ada shiftnya, ya berarti Anda harus on time. Kalau nggak Anda nggak on time, Anda harus lapor, maaf saya kemarin masuknya terlambat. Nah, terserah mau sampean potong apa enggak, terserah sampean sudah. Nah itu harus ngaku dia, agar apa yang dia dapat dari bosnya itu sesuai dengan apa yang diakadkan. Ya itu kalau dalam urusan apa namanya sewa jasa, ya sewa jasa atau skill. Nah kemudian dikatakan di sini selanjutnya setelah masalah sewa menyewa itu ada qirot. Ada juga pembahasan tentang qirot. Qirot ini apa? Jadi qirot itu orang yang punya skill jual beli, ya hebat dia dalam jual beli tapi nggak punya modal. Orang kedua dia punya modal, punya uang, nganggur tapi nggak bisa kerja. Nah akhirnya dia panggil tuh orang yang ahli jual beli. Sampean mau saya modalin, tapi nah, perjanjiannya keuntungan dibagi anggap 60-40 atau 70-30. Maka dia akan oleh yang bekerja ini, maka hukumnya namanya ini qirot. Jadi qirot itu kalau bahasa kita itu ya model tanam saham. Itu kalau bosnya lebih dari satu. Bosnya yang punya duit lebih dari satu. Yang menjalankan satu. Ini enggak. Kalau seandainya yang menjalankan satu, bosnya satu, nah ini namanya qirot. Sama, enggak jauh beda. Ini hukumnya sah dalam fikih. Ya, dengan syarat. Nah, ini dikatakan di sini, hukum qirot ini pertama harus akad jelas, ya, akad. Yang akid itu antara pertama sohibul mal yang punya duit. Yang kedua adalah yang amil, yang kerja. Baru kemudian yang ketiga sigot harus ada. Sigot untuk saya serahkan duit ini untuk kamu mengolahnya, memutarnya. Dengan keuntungan, ya keuntungan nih. Ya, untuk saya 70, Anda 30. Ya, deal. Saya terima, selesai. Itu sigotnya. Terus kemudian harus ada roksumal, yaitu modal dari yang
Bosnya itu harus ada modalnya. Kemudian amal, harus ada pekerjaan. Nah, Ra'sul Mal ini tidak boleh bentuk barang, nggak boleh. Nggak boleh barang. Dia harus sesuatu yang bisa dibuat jual beli, dibuat beli. Ya, emas, perak, atau duit zaman sekarang duit itu. Kenapa? Karena yang ngerti pasar dia. Kalau kita ngasih langsung toko isi sepatu, itu bukan kirot ngarannya. Itu namanya ada taukil pada dia untuk menjualkan barang. Bukan kirot. Kirot ini kasih modal. Dan modal ini harus bentuk emas, perak, atau duit. Nggak boleh modal toko satu, ini bukan modal itu. Itu berarti Anda nyuruh dia jualan. Ya. Kenapa sih harus bentuk diri satu? Ya, karena dia yang ngerti pasar. Oh, ini musimnya ini nih. Ini musimnya ini. Karena keuntungan kecil dia dapat sedikit. Keuntungan besar dia dapat besar. Sehingga yang lebih ngerti urusan apa yang harusnya dia dijual itu dia. Pemilik modal nggak boleh ngatur. Nggak boleh ngatur. Karena dia nggak paham urusan ini. Yang paham adalah yang kerja tadi. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya amal pekerjaan. Nah ini pekerjaan itu nggak boleh diatur oleh orang yang pemenanam modal, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi bisa merugikan yang kerja. Kalau ditentukan kamu nggak boleh jualan ini ya, jualan ini aja ya, nggak boleh. Kenapa? Yang lebih paham pasar dia kok. Ya. Dan kalau dia berhasil, untung Anda banyak, untung dia banyak. Kalau dia gagal, untung dia sedikit, Anda sedikit. Sehingga dalam hal ini dia sudah capek sama capeknya, untungnya sedikit. Jangan menyulitkan orang yang kerja. Wih, serahkan aja. Nah, itu yang dimaksud dengan amal perbuatan. Amal atau amal daripada amil tadi. Kemudian sebenarnya ribih, keuntungan. Nah, keuntungan ini tidak boleh dengan nominal. Biasanya ada orang ya, ayo Pak, sampean kalau nanam saham 10 juta per bulan dapat 500.000. Nah, ini enggak benar nih. Itu enggak benar. Ya, enggak ada istilahnya keuntungan itu bentuk nominal. Keuntungan itu pasti bentuknya adalah persentase. Kenapa? Karena tadi kalau nominal bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Kalau persentase jelas sudah. Kenapa jelas? Nah, karena demikian. Seseorang ketika dia ini anggap modalnya dia ya butuhnya 100 juta. 100 juta. Dia minta cari orang yang bisa nanam modal. Ada yang bilang saya nggak bisa 100 juta, saya cuma bisa 50. Ya sudah 50 Pak. Cari orang kedua lagi karena kurang nih. Ya, ketemu orang lagi 30. Dapat. Ketemu orang ketiga 20. Nah, ini berarti karena modalnya beda-beda, keuntungannya beda-beda. Sehingga seandainya setelah 5 bulan dia kerja, 5 bulan ini diputer baru ada hasil. Ya, anggap hasilnya itu bulan pertama. Ya, setelah berhasil itu bulan pertama itu keuntungannya anggap 50 juta. Berarti yang A dapat 25. Karena dia separuh dapatnya. Ya. 25. 25 dia dapat. Terus kemudian untuk yang Yang B yang dia 30 tuh. Ya. Itu berarti dapat istilahnya 30% dari 50 juta tadi. Yang C 20% dari 50 juta. Seperti itu caranya. Kalau itu dikasih nominal, maka ini nggak beres. Terus amil ya apa Ustaz? Amil sudah ngambil dulu jatahnya dari persenan tadi. Nah, itu di dalam masalah hukum kirot. Nah, kirot inilah yang biasanya dipakai oleh bank ya untuk memutar duit nasabah.
Biasanya cara ini yang dipakai oleh bank untuk memutar duit nasabah. Sehingga duit nasabah ini biar nggak ngendap, maka diputer. Diputer pun itu dia harus ngerti, ini cari orang yang amanah, yang jelas. Biasanya bukan orang ya, dia cari perusahaan. Perusahaan yang butuh duit ini yang mana. Nah, tapi bukan mengutangin. Tapi dia sistemnya tanam saham. Dengan keuntungan daripada tadi itu. Nah, keuntungannya tadi ya, karena ini yang dipakai uang nasabah, nasabah dapat jatah dari keuntungan tadi. Namanya bunga. Nah, seperti itu bunganya halal, Pak. Karena memutar nasabah dengan cara benar. Kalau memutar duit nasabah dengan cara meminjamkan sistem riba, maka caranya haram. Dari sini bunganya ikut haram. Ya. Nah itu kirot tidak masalah, dalam hal ini tidak apa-apa. Ya. Sudah disebutkan rukun-rukunnya ya. Nah kemudian dikatakan yang selanjutnya adalah rohan. Ya. Rohan ini apa? Rohan ini kalau selesai tadi kita membahas masalah kirot. Di bab masalah sekarang masuk rohan. Rohan itu orang kalau dia mau menghutang ke saya. Dan saya nggak yakin ini orang bisa bayar apa enggak tepat waktu. Maka saya minta jaminan. Ini jaminan namanya rohan. Akad meminta jaminan akan hutang yang akan dihutangkan berapa. Nah jaminan ini hukumnya nggak wajib. Tapi kalau pemberi hutang meminta, wajib. Harus Anda serahkan. Ya. Dan istilahnya kalau sekarang ini pegadaian. Ya, barang gadai. Nah, dan dalam hal ini, dalam fikih dibenarkan. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika beliau wafat, ya di hari wafatnya, itu baju perang beliau itu masih tergadaikan pada penjual gandum seorang Yahudi. Jadi Nabi itu sampai urusan makan masih ngutang, Pak. Di hari meninggalnya pun masih ada utang. Tapi itu terbayar dengan harga baju perang beliau itu. Karena rata-rata barang gadaian harganya di atas utang. Berapa utangnya? 1 juta. Gadainya apa? HP yang harganya 3 juta. Sah. Kenapa? Karena kalau nggak bisa bayar, nah baru ini apa ini? Sampean ini sudah jatuh tempo nih. Nah, dipanggil. Kalau nggak bayar sekarang, maka ini dijual. Dijual ini HP. Ntar Pak, seminggu lagi ya. Tolong seminggu lagi, jangan dijual dulu. Ya, sudah seminggu lagi. Seminggu lagi dia nyari. Nah, ya situ namanya pegadaian. Nah, pegadaian ini kalau kita lihat dari praktek yang terjadi yang sekarang, itu beda dengan pegadaian yang dibolehkan oleh syariat. Dari sisi pertama ya, di dalam orang yang berhutang itu, ini kalau seandainya dia nggak mampu bayar, maka harus seizin dia untuk menjual itu. Nggak boleh main sita. Nggak boleh main sita. Oh ini sekarang enggak prakteknya. Nggak bayar sita langsung. Dilelang. Nggak bisa. Harus kasih kesempatan dulu. Karena apa? Karena menghutang ini akan tolong menolong, Pak. Yang dicari keuntungan akhirat. Bukan keuntungan duniawi. Dengan dalil Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qurd bisamaniyata asyar. Menghutangi itu pahalanya 18 kali. Kalau sodakoh pahalanya 10. Loh, enak betul, sodakoh duit gak balik 10. Ngutangin duit balik 18. Ya, lebih enak ngutangin pahalanya besar. Sudah duit balik banyak lagi. Loh, kenapa kok sodakoh lebih sedikit tuh daripada ngutangin? Iya. Karena ngutangin itu tanda orang itu betul-betul butuh. Kalau Anda sodakoh, belum tentu yang Anda sedekahi membutuhkan.
Tapi kalau ada orang utang pasti butuh. Nggak mungkin orang diem-diem ngutang beli pentol, ngapain juga utang beli pentol sampai. Pasti dia sangat butuh. Yang kedua, orang yang berhutang itu dia menjaga marwahnya, nggak mau minta. Dia nggak mau. Nah, saya anti minta. Saya nggak mau. Saya pinjam. Jadi ini orang yang punya marwah tinggi ini. Orang yang menolong orang yang punya marwah tinggi, pahalanya besar. Karena ini orang betul-betul menjaga dirinya dari minta-minta. Sehingga dia, nah saya nggak mau minta. Saya pinjam. Gitu. Nah, cuman kata guru saya, kalau zaman sekarang, ngutangin orang bisa dosa. Kenapa? Nggak bayar. Zaman sekarang ini ngutangin orang bisa dosa. Kecuali Anda ngerti bener. Kadang ya maaf. Kadang teman akrab yang model gini. Kadang teman akrab yang model gini. Yang ditagih ntar ya belum bisa. Belum bisa. Ditagih lagi belum bisa. Sampai-sampai yang nagih ini kayak ngemis itu. Yang nagih, yang ngemis, yang ditagih sok-sokan. Apa? Masya Allah. Ya. Dan ini dosa untuk dia. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, matlul ghani dulmun. Menunda-nundanya bayar utang orang yang mampu itu suatu kedoliman. Dolim, mampu bayar di waktu yang seharusnya, tapi dia undur. Mau bayar cicilan dulu nih, mau ini nih bayar anak sekolah nih. Loh ini yang wajib loh, ini yang wajib. Karena Anda sudah janji. Ya, bukan sebentar Ustaz, ini apa kulkas saya rusak nih. Memperbaikan kulkas dulu loh, enggak bisa seperti itu sampai. Kalau sudah janji bayar di hari A, ya wajib Anda bayar. Urusan nanti cuma saya ini bayar utangnya ya. Cuman saya mau ngutang lagi. Itu terserah Anda. Saya ini untuk anak besok ini nggak ada bayar nih. Sudah bayar nih. Ngutang lagi. Oh iya saya utangin lagi. Alhamdulillah. Tapi ya jarang kayak gitu, jarang, Pak. Ini sudah baru bayar ditarik lagi gitu. Itu terserah dia. Tapi yang pasti Anda harus bayar on time. Itu kewajibannya. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau orang itu mampu bayar, artinya mampu di hari H, tapi nggak mau bayar, itu dosa. Kadang-kadang ada orang, saya nggak mau dicicil, saya mau langsung. Saya ngutangin Anda 20 juta, harus langsung, saya nggak mau nyicil. Saya nggak bisa kalau nggak nyicil. Ya udah, saya nggak mau tahu, yang penting saya mau dibayarnya pas 20. Nah, ya seperti ini berarti Anda wajib menyisihkan dan jangan anggap itu uang Anda, walaupun itu di lemari Anda. Ini uang orang nih. Nggak boleh saya utak-atik nih. Semua Anda butuh betul nih, jangan pakai ini. Anda utang lagi cari utang. Jangan uangnya sih, nggak ada yang tahu sudah pakai aja, nggak bisa. Karena kalau seperti itu nggak terbayar sampai akhir hayat nggak terbayar. Kalau memang pakai demikian. Atau dititipkan ke istri, sudah ya, nggak bisa diganggu lagi ya. Itu dan sudah menjadi sunatullah. Ya, orang yang punya niat bayar utang, Allah bantu. Allah bantu. Ya apa caranya Ustaz? Allah punya jutaan cara. Yang punya niat. Tapi kalau ada orang itu nggak ada niat bayar, kesulitan dia bayar. Kesulitan dia bayar. Tapi kalau ada niat, nah itu sudah. Maka dalam hal ini, hukumnya dia pasti akan dibantu oleh Allah. Asal dia ada niat kuat untuk membayar. Ya. Nah, kemudian di dalam yang kedua, jika sang penghutang tadi itu nggak mampu bayar nih, ya, maka barang dia ini saya nggak boleh menjual langsung, saya panggil dulu, Pak, ya apa ini? Sampean sudah 3 hari nih terlambat bayar utang sampean. Ini ya apa barangnya ini? Ya saya jual atau kayak apa? Ya sudah saya jual aja sama sampean ya. Ya, jual. Utangnya dia 1 juta. Barang ini tahu-tahu laku 2,5 juta.
Maka 1 juta saya ambil sebagai bayar utang, 1,5 saya balikkan. Karena itu milik dia. Ini cara yang benar. Bukan disita semuanya, Nah, ini nggak boleh. Ya, karena Anda nggak bayar ya sita semua sudah selesai urusan. Nggak boleh. Nah, ini yang aturan yang melanggar aturan syariat di situ. Ini kalau ada istilah mengatasi masalah tanpa masalah ini repot lagi. Ini banyak masalah juga masalahnya. Ya, dalam ini penting untuk kita ketahui kayak apa rohani yang sesungguhnya. Karena intinya menghutangin orang itu keuntungan akhirat. Tapi zaman sekarang sebagian orang menjadikan itu untuk meraup keuntungan duniawi. Mencari orang yang kepepet, ini kesempatan nih. Ada kepepet, pengen duit, pengen pinjemin, ya saya pinjemin. Tapi, nah ini tapinya, ya sebulan sekian persen ya, 2 bulan ya berarti nunggak terus. Ini bukan bantu tapi nyekik ini. Ya, ini sudah orang butuh dicekik lagi. Hati-hati. Kadang-kadang sampai bunganya lebih tinggi dari suku, dari apa? Dari utangnya. Utang 1 juta, setahun belum bayar dari 2 juta lebih. Oh, ini kayak apa hukumnya? Ya ini yang kata Nabi, riba yang haram di sini. Dan dua-duanya berdosa. Dua-duanya berdosa. Jadi jangan dikira, oh saya kan yang terdolimi Ustaz. Karena saya harusnya bayar 1 juta, dia harus 2 juta. Yang salah kenapa? Anda ngerti, sudah ngerti ini ada bunganya, ada temutan. Ingat, ya, ini dosanya dari dua belah pihak. Bahkan dalam hadis, Nabi bersabda dalam hal ini, la'anallah, Allah melaknat akila riba, yang makan riba. Siapa? Yang ngutangin. Karena dia ngambil keuntungan, dia yang pemakannya. Yang punya modal duit. Wa mu'akilah, yang ngasih makan. Siapa? Yang bayar lebihnya tadi, kena laknat juga. Wa katibah, yang nulis, karyawannya. Karena kadang-kadang bosnya yang punya modal nggak di situ. Tapi dia nyewa karyawan, nyewa gedung, dia nggak di situ. Tapi dia punya modal banyak. Ini karyawan yang ikut kena semua itu. Wa katibahu. Wa syahidain, 2 saksi di situ. Yang hadir di situ kena juga. Bahkan sampai tukang-tukang parkirnya kena juga. Kena laknat juga. Urusan kalau sudah ada praktek riba, itu menjalar kemana-mana laknatnya. Sehingga hati-hati di dalam hal tersebut ya. Insyaallah untuk selanjutnya kita bahas tentang beberapa akad-akad yang lain ya, sebagai paripurna majelis. Ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Oh ya. Oh iya. Untuk domino itu pilihannya cuma 2. Kalau pakai duit haram, nggak pakai duit makruh. Jadi nggak ada mubah, itu nggak ada domino mubah bagi sunnah. Sunnah Ustaz, nggak ada sunnah. Ya, untuk domino itu seperti itu. Nah, kalau kita nggak ngerti, tidak masalah. Nggak ngerti, tidak masalah. Ya, tapi kalau ngerti ini dipakai untuk judi, ini haram hukumnya. Maka kalau sama kita perhatikan ini termasuk punya potensi pakai maksiat. Tapi tadi setiap benda itu nggak bisa kita hukumin, oh ini haram, ini nggak bisa. Tergantung pemakainya. Tapi kalau kita ngerti ada indikasi-indikasi itu, maka kita tidak boleh untuk menjualkannya. Ya, nggak boleh untuk menjualkannya. Kalau memang ada indikasi demikian. Ya, sama kayak yang sering ini anak-anak nih ya, itu kelereng Pak, kelereng. Kelereng tidak apa-apa. Cuman itu bisa dibuat taruhan. Ya apa so taruhannya? Yuk, di mana? Ayo, isinya bulatan gini kan? Ayo berapaan ini?
55 ya sudah 55. Nah, yang keluar dari lubang dia ambil, keluar lagi. Itu kadang-kadang modal 5 dapat 15. Dan klaimnya bisa dijual lagi. 10.000 berapa dapatnya? 5 Ustaz. Saya satu hari bisa dapat 20, Ustaz. Saya jual lagi 40.000 saya dapat. Itu judi karena. Ini namanya taruhan. Jadi mulai kecil itu sudah banyak permainan itu yang dohirnya itu adalah taruhan. Sehingga sampai besar mental taruhan itu sudah ada. Ya, bahkan sampai banyak kalau sudah orang mental judi ya. Duduk di samping jalan, ayo ini angkanya genap apa ganjil nih mau motor nih. Dibuat taruhan berapa? 50-an ya sudah. Angin mental judi nih repot. Kalau sudah mulai kecil jadi seperti itu. Mulai kecil. Mesin jahit tuh, mesin jahit. Itu taruhan itu. Mesin jahit taruhan hati-hati. Ini dalam hal ini harus kita tahu. Atau kalau dulu itu putaran ini, seret putaran. Kadang ada yang nggak beruntung, ada yang dapat apa putaran seret. Itu juga sama. Ya, cabutan yang di warung-warung yang cabutan. Ya, berapaan Pak? 3.000. Biar dia nggak dapat sampai nggak dapat ini kayak apa. Berarti modelnya seperti ini. Hal yang remeh tapi bahaya. Kenapa bahaya? Karena dosa. Dia masuk qimar, pakai qaf qimar. Ya, nah seperti itu. Contoh lain, ya, contoh lain itu lomba-lomba yang dia pesertanya bayar, tapi hadiahnya dari uang pembayaran. Ini taruhan ngarannya. Hati-hati ya. Ustaz, ini kan lomba, masa lomba haram? Saya nggak mengatakan lomba haram. Sistemnya kayak apa? Kalau seandainya, ya ini apa lombanya, pendaftarannya 100.000 Pak. Nah, berapa yang ikut? 50. 50 kali 100, 5 juta. Ya kan? Nah, 5 juta. Hadiah yang pertama 3 juta. Dia diambil dari situ juga duitnya. Itu namanya taruhan. Nggak jauh beda dengan dua orang yang saling balap lari, 100 ya, yang menang ambil semua. Sama modelnya. Beda kalau ini Bupati Cup nih, yang menjamin hadiahnya Pak Bupati atau Pak RT Cup seumpama ya, piala Pak RT seandainya. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Walaupun ada dua pendaftaran enggak masalah. Yang penting uang pendaftaran bukan dipakai untuk hadiah. Ya, ini di masyarakat walaupun lomba-lomba Islami, lomba adzan, ya, lomba cerdas cermat antar sekolah. Tapi kalau modelnya kayak gitu sistemnya, sistem judi, taruhan sama taruhan. Ya, nah, jadi kita harus tahu ini secara fikih kayak apa, itu penting. Ya. Pertanyaan lain? Oke, salam. Jual beli secara kredit yang di dalamnya itu ada denda keterlambatan itu bagaimana? Iya. Jadi jual beli secara kredit itu dibolehkan. Ya, namanya bai'ul arbun. Walaupun harganya beda, ya jelas beda, Pak. Kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, wajar, beda itu wajar. Ya, dan itu nggak dipermasalahkan. Yang nggak boleh dalam hadis, nggak boleh menjual dengan dua harga, itu kalau satu akad. Karena nggak jelas Anda bayar pakai apa, kontan apa kredit. Tentukan dulu. Saya kan kredit, kredit yang DP berapa sampai maunya, dan berapa bulan. Saya mau DP yang sekian per sekian bulan. Oh berarti ya sudah diakad waktu itu, sah. Nah adapun kalau ada denda karena terlambat, itu rusak akadnya. Akadnya jadi rusak. Ya, dia merusak akad dengan itu. Makanya kita katakan orang kalau membeli di leasing, mau beli rumah kah, motor, mobil kah, itu yang penting akadnya benar. Apa itu? Yaitu dengan Anda menentukan dulu, oh saya mau cicilan sekian bulan dengan DP sekian. Karena hitung-hitungan saya ini kayaknya bisa saya
kejarlah ini. Ya, sudah. Berarti Anda hitung dulu tuh. DP ditambah dengan cicilan sekian kali sekian bulan. Jumlah semua, walaupun di situ nggak ada Pak, jumlahnya nggak ada. Ya, nggak mungkin Lessing nulis jumlah, nggak mungkin. Tapi sampean yang nulis, sampean ngitung itu. Bisa hitung baru sampean akad. Ya, Pak, saya beli motor ini dengan harga 32 juta. Nggak ada 32 juta ke situ. Tapi sampean harus ngitung. Dengan rincian DP anggap 10 juta ya dengan cicilan sekian juta selama sekian bulan. Tinggal Lessing bilang saya jual, selesai urusan. Sah. Ya. Tapi dengan syarat Lessing harus sudah membeli dulu barang itu atau perwakilannya. Siapa perwakilan Lessing? Ya bosnya Lessing siapa? Maaf, kadang-kadang di showroom itu semua barang di showroom sudah dibeli semua itu. Anda kalau nyari beli kontan sulit kelar di showroom. Paling nunggu sebulan baru ada. Kalau kontan, kenapa? Gak ada keuntungan. Jadinya itu dibeli semua sudah. Ya, kalau Anda beli nyicil, rame orang nggak datang. Oh iya Pak, nyicil berapa sampai? Karena keuntungan di situ. Tapi syaratnya harus dia beli dulu. Walaupun pihak bank yang beli, tidak apa-apa. Bank suruh beli dulu. Kita beli dari bank. Yang nggak boleh itu kalau kita diarahkan ngutang ke bank, itu jangan. Kita diarahkan ngutang ke bank, jangan. Enggak, saya nggak mau ngutang, saya beli. Siapa? Suruh bank beli. Bang, sampean beli itu aja. Saya beli dari sampean. Jadi kita akadnya dengan bank. Wakilnya bank siapa? Lessing ini wakilnya bank. Lessing itu wakilnya bank. Jadi pertama yang bosnya Lessing ini sudah membeli dulu secara cash ya. Ya, sehingga kita dengan dia akadnya sah. Karena nggak boleh barang yang nyicil dijual lagi. Anda memberi barang belum lunas Anda jual, tidak bisa. Beresin dulu milik itu karena syaratnya penjual itu pemilik sempurna. Dan ketika dia belum memiliki sempurna karena belum selesai pembayaran, nggak boleh dia menjualkan lagi. Ya, itu di dalam akad jual beli. Kenapa? Kalau sini yang rusak, sini rusak juga, Pak. Ya, itu. Nah, terus yang kedua, tidak ada sesuatu yang merusak harga akad. Apa tadi? Ya tadi, keterlambatan yang mengakibatkan harganya membengkak. Saya bilang harga membengkak kenapa? Karena denda itu masuk harga. Jadi istilah denda itu nggak ada. Nggak boleh denda di dalam pembayaran. Tapi itu membengkak harga jadi double, jadi lebih dari yang sudah diakadkan. Itu yang nggak boleh. Tapi apakah barang tersebut haram? Ustaz, tidak. Barang nggak jadi haram dengan sebab akad yang rusak. Ya, karena sudah ada timbal balik. Anda bayar, Anda dapat barang. Nah, cuman nggak sesuai dengan apa yang sudah Anda sepakati. Bayar sekian kok jadi lebih. Nah, itu seperti itu. Bentar. Ada tanya dulu. Ada yang tanya dulu. Oh iya. Dalam hadis Nabi bersabda, innamal bai'u an taradin. Inti daripada jual beli itu saling ridho. Anda ridho dengan harga segitu, dan penjual ridho dengan barangnya dimiliki Anda. Selama Anda ridho, walaupun harga itu berlipat, sah-sah saja. Dalam fikih itu tidak ada istilah, oh nggak boleh ya ngambil keuntungan 100 kali lipat, nggak ada. Contoh ya, saya ke toko nih. Saya ke toko beli pulpen. Lebih loh, 3.000-an aja saya beli. Beli 3.000-an. Saya baru keluar toko, ada murid saya lihat, oh pulpen. Ustaz, saya mau beli pulpen sampean, Ustaz. Oh itu ada di toko situ 3.000-an. Enggak, saya mau beli pulpen yang sampean pegang. Ya salah. Barokah Ustaz. Ya kalau saya beli, saya jual 1 juta lah. Kalau mau beli 1 juta, tidak apa-apa 1 juta Ustaz. Bismillah ya.
Sama ridho, tidak apa-apa. Tidak ada masalah menjual sesuatu berlipat-lipat, tidak ada masalah. Ridanya terpaksa itu Ustaz. Apa? Ridanya itu terpaksa gitu. Loh, kalau dia nggak mau, nggak usah beli dia. Kalau dia nggak mau, nggak usah beli. Tapi berhubung dia mau, tidak apa-apa. Saya mau membeli berapapun ya, bismillah. Nah, jangan orang nyari barokah ya kan. Tidak masalah dalam hal ini konteksnya seperti itu. Terus dalam hal sewa menyewa, ya sebenarnya adalah sewa rumah. Secara fikih, apakah sewa rumah itu maksudnya bayar di belakang atau bayar di belakang? Maka ya dikhawatirkan ketika bayar di belakang, tahu orangnya mungkin bisa kabur. Iya. Atau mungkin sebelum waktunya tiba, mereka keluar, kan? Itu udah di muka. Ini apakah sisa sewanya dikembalikan atau gimana? Dan kemudian apakah lelang termasuk jual beli? Oh iya, di dalam masalah sewa menyewa itu free aja ya, mau dibayar. Kalau memang sang penyewa itu yang punya barang itu percaya aja, fulan pasti bayar, maka tidak apa-apa, dia kasih waktu setelah selesai baru akhir bulan bayar. Kalau memang dia kurang yakin, ya, maka tidak apa-apa dia tarik duluan. Nah, adapun yang batal atau nggak kepake di tengah-tengah, itu bagaimana hukumnya? Nggak dipakai di tengah-tengah, ya. Nah, sebagian mengatakan, contoh, saya nyewa setahun nih. Habis 6 bulan saya dipindah tugaskan. Padahal masih ada setengah tahun lagi. Maka di sini boleh bagi penyewa itu menarik kembali sisa daripada uang pembayaran. Kalau memang dalam hal ini dia tidak sampai setahun. Ya. Itu dibolehkan. Untuk demikian dibolehkan. Cuman ada kalanya dia itu nyewakannya model yang penting dipakai gak dipakai, ya bayarnya sekian. Contoh Anda nyewa mobil. Tahu-tahu mobilnya cuma sejam aja dipakai untuk ziarah kemana, nganggur sampai 24 jam. Tetap ongkosnya segitu juga. Maaf Pak, saya cuma pakai sejam aja. Loh, nggak ada masalah sejam mau nggak. Yang penting sehari sampean free pakai mobil ini, semua mobil. Nah itu nggak bisa dibalik lagi itu dalam hal tersebut. Terus kemudian untuk lelang ini sah. Kapan akad jual belinya? Yaitu di harga terakhir. Kalau sudah harga terakhir berapa, nggak ada lagi yang punya harga tinggi, akad dengan yang terakhir itu. Akad dia dengan harga selesai, sudah urusan. Ya, tidak repot-repot kalau sedang lelang itu ya. Alhamdulillah, insyaallah yang kita bahas semoga bermanfaat ya. Dan bisa kita mengetahui hal-hal yang sering terjadi di pekerjaan kita dan kita ngerti hukumnya. Al-Fatihah Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واطير بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.